Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutaji Pratomo. Saya pensiunan guru sejak tahun 2018. Nah, kesibukan saya sekarang ya antaranya hanya membaca buku, membaca koran, langganan koran kan. Kemudian momong putu dan mendidik putu. Antar jemput sekolah PAUD itu saya rutin pagi dan siang. Kemudian ada kesibukan yang lain itu saya suka sekali tentang hal-hal yang sifatnya inovasi. Mungkin ada alat-alat yang trouble, ada ya segala macam peralatan mesin tersebut itu saya senang. Kalau bisa diselesaikan sendiri, itu kira-kira begitu. Hubungan saya dengan masjid sebenarnya sudah lama. Mulai pertama kan Blondong itu kan adanya hanya langgar namanya. Istilah sekarang musola, itu tempatnya di tengah kampung sini. Dulu ukurannya hanya kecil, 6 meter kali 5 meter, kecil. Memang di sini masih lenggang sekali, masyarakat belum banyak. Itu kira-kira tahun 1060. Masyarakat yang sholat di langgar itu ya saya rasa belum ada itu, hanya subuh gitu. Nah, sejak awal saya itu berkecimpung di langgar. Nah, di sana bahkan ustadz ataupun kaum rois itu belum ada waktu itu. Harus mendatangkan dari Kertopaten. Jadi kalau ada nyadran dan sebagainya itu mesti manggil Mbah Kaum, namanya Mbah Ahmad, itu dari Kertopaten sini. Nah, seingat saya mulai Jumatan di langgar itu tahun 1962. Waktu itu saya masih umur 3 tahun. Saya ingat betul itu. Karena apa? Waktu itu ayah saya jadi khotib dan membawa mimbar sendiri. Jadi dari tongkat terus diberi papan untuk mimbar. Nah kebetulan saya waktu itu nangis kan. Nangis di depan musola itu, ayah saya baru khotbah. Saya kan karena ditinggal ibu ke pasar atau gimana, saya kan ya selesai sholat, nah itu saya terus diangkat atau dijatuhkan, kan saya berarti ingat itu loh, ya. Saya ingat dijatuhkan ayah itu masalahnya, karena saya memang nangis terus itu kerja karena takut. Nah itu awal Jumatan. Sebelumnya Jumatan itu dikepuh masyarakat di sini dan hanya beberapa orang, itu begitu. Nah, kemudian langgar itu direhab tahun 1977, saya kuliah pertama itu. Nah, diberi nama Barokah kan itu. Nah, lama-kelamaan terus penuh. Nah, terus ada inisiatif membuat masjid di sini. Ini tahun 1988, 87, 88 kalau tidak salah. Nah, ini adalah wakaf dari Sastrowiardjo, itu Pak Desanya. Dan yang memerakarsa di sini ada putranya namanya Joni Bikuning Putra kan gitu. Kemudian dibantu oleh bapak saya Sujito, terus Harto, ya, Kang Harto ini, terus Mbah Nurman, ya. Kemudian ada lagi ya banyak, Juari barang tuh, banyak pokoknya. Masyarakat di sini juga mendukung, maka jadilah masjid yang waktu itu ukurannya 10 kali 9 meter. Jadi ke sini itu 9, sana 10 ini. Nah, itu baru terasa sedikit waktu itu. Kemudian tahun 2004 itu direhab. Ini waktu itu ketuanya saya, pembangunan Serambi Didak ini saya itu. Jadi hubungan dengan masjid saya itu terus saja. Karena saya waktu itu sejak sekarang tuh kalau tidur ya di langgar ya, nah, sebenarnya ini ada pemain masjid ya saya senang, termasuk ini termasuk prakarsa saya ini ketuanya saya waktu itu menggambar dan membuat cor ini saya. Itu tahun 2004, belum gempa ya, sebelum gempa. Nah ini direhab 2004, kemudian direhab lagi ini memasang tegel dan di dinding ini rehab kedua. Rehab ketiga adalah Serambi sebelah ini utara, itu kira-kira begitu. Itu hubungannya dengan masjid selama ini. Kemudian tahun 2000
sampai 2015 ya, dari 2006 ayah saya kan meninggal. Dulu ayah saya ketua takmir, karena meninggal terus ya saya yang ganti ketua takmir kan gitu. Itu 2006 sampai 2014, kira-kira 8 tahun. 2015 itu diganti Pak Haji Kasilan, kan gitu. Itulah hubungan saya dengan masjid, kira-kira begitu. Jadi setelah langgar tidak memenuhi karena penuh kan, kemudian ada inisiatif dari Mbok D itu, Mbok saya ini gawe masjid, itu tanah saya dulu kan ini pabrik bako ya. Saya ingat itu di sini itu ada topong bako namanya. Itu dirobohkan, fondasinya itu di tengah ini, jadi dilangkai kan itu. Nah itu dibuat masjid dengan prakarsa Mas Joni itu putranya, termasuk yang membiayai ini dari Mas Joni. Wakafnya dari ibunya, Sastro Wiharjo namanya. Itu tahun sekitar 1978-79. Nah gitu. Memang yang melatar belakangi adalah terutama masyarakat di sini ingin sekali ada masjid. Kemudian otomatis di pinggir jalan itu udah bagus sekali. Untuk apa? Jadi untuk menggerakkan supaya masyarakat bisa beribadah dengan baik dan dengan apa ya? Dengan rajin begitu. Didukung oleh terutama tokoh-tokoh yang agama itu sini ya Pak Harto, ya Mbah Nurman itu, Pak Jito ya, teman Mas Joni itu yang prakarsa pembiayaan. Kejadian menarik itu, jadi Mas Joni itu inginnya itu yang modern kan gitu. Di hotel itu kalau buang air kecil kan berdiri, ada itu loh, ada tempat yang bagus itu. Nah, di sini mau dipasang di depan itu. Nah, masyarakat sekitar nggak agak setuju kan, mosok pipis kok sama berdiri kan gitu. Agak ditolak itu. Nah, maksudnya agak gimana ya? Kecewa waktu itu. Terus dibuatnya hanya kolam yang konvensional, jadinya seperti itu di utara itu. Waktu itu di depan ini hanya seperti ya sederhana lah. Itu karena itu ya yang sangat menarik itu. Ciri khas masjid itu ya seperti ini, termasuk masjid konvensional ya. Ada mustaka, ada pintu-pintu seperti ini. Jadi ada menunjukkan ciri khas bahwa masjid ada sebuah masjid yang dibangun masyarakat Londo secara gotong royong waktu itu tenaganya, tapi tukang pokoknya dari Kepuh dulu itu. Sangat mendukung, bagus ya. Jadi semula masyarakat yang enggan ke Langgar itu sedikit, lama-kelamaan langsung ke sini. Didukung dengan pengajian-pengajian, kemudian permajaan anak-anak ya supaya gemar ke masjid. Lama-kelamaan bisa ya seperti penuh. Nah, saya punya harapan sebenarnya. Dulu pernah saya sampaikan, Mbok Iya masjid itu sebagai pusat peradaban Kampung Londong kan gitu. Saya pernah menginisiasi dan memfasilitasi waktu itu membuat las listrik. Ya ada tuh las itu. Itu ada buatan saya supaya apa? Jadi generasi muda di sini yang mungkin broken class yang tidak melanjutkan sekolah diberi keterampilan. Ya di masjid ini keterampilan elektro atau keterampilan las listrik itu sudah saya inisiasi dan saya siapkan sebenarnya, alatnya udah ada. Ya syukur bagi ada komputer, termasuk ini ada prakarsa ini, saya senang sekali ini. Ada kemajuan pesat saya nilai begitu. Untuk pembangunan, masyarakat biasa melibatkan ronda. Jadi di sini ada ronda. Ronda itu kan grup-grup masyarakat
yang memang grupnya di ronda itu. Nah caranya nanti digilir. Ronda malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan semua itu sebagai apa ya? Tenaga ya. Tenaga untuk menyukseskan pembangunan ini, untuk ikut berpartisipasi membangun gitu. Itu kan di Langgar itu pernah untuk sholat tarawih itu penuh sampai budak neng teras rumah joglo itu sampai ke sana. Nah ini kan berarti masyarakat itu sudah sadar dalam arti untuk melaksanakan sholat memang sudah banyak kan masyarakat itu memang tidak mau lagi, mau tidak mau memang harus membuat masjid yang begitu. Jadi memang mendukung sekali masyarakat. Jadi di sini itu kan ya lagi-lagi itu di mobile itu krisis sekali. Setahu saya hanya Jawari dan Pak Roman, Jaidi, Jawari ya kan itu. Hanya 3 itu. Pak Harto kan udah Nurman 5. Nah itu kan untuk mengupayakan apa ya, mendidik generasi itu kan telaten sekali itu. Di Langgar waktu kecil saya itu ngajinya memang di Langgar. Jadi masa-masa TK saya sampai SD itu di Langgar. Itu belum ada listrik ya. Listrik itu tahun 1987 ya. Jadi dulu masih pakai teplok. Nah itu tegas sekali gurunya tuh kalau didik anak-anak remaja itu memang sampai nangis betul. Saya nangis kok. Sampai kalau beda gebrak itu biasanya sampai teplok mumpul terus mati lampunya itu marai ya geli itu. Nah jadi betul-betul untuk mendidik masyarakat sini dulu itu memang etos kerjanya Ustadz itu bagus sekali gitu. Alhamdulillah, takmir selama ini sejak takmir Pak Dawam ya, itu saya menilai maju pesat. Beda dengan waktu saya dulu. Dulu itu periode 2006 sampai 2014 ya itulah monoton saja. Terus Pak Haji Kasilan, nah ini ada pembinaan remaja, pembinaan anak-anak kecil ngaji di sini dididik. Kemudian ada pengajian rutin malam Senin, malam Selasa, ya, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, Jumat itu bagus sekali, senang itu saya. Harapan saya untuk remaja masjid, kalau bisa ya agama dan teknologi bareng-bareng lah. Ini sebenarnya teknologi kan ini sudah bagus, saya menilai. Sudah ada inovasi, sudah terampil semua, saya ikut senang. Kemudian keterampilan olahraga juga ada, disediakan. Ya, pesan saya setidaknya seperti Jogokaryan lah. Jadi sini nanti ada klinik, ya, ada makan gratis kalau mungkin, ada pondok untuk istirahat. Ya, seperti ini sudah seperti contoh lain di Masjid Borobudur itu sudah dimulai itu seperti itu. Kira-kira begitu. Saya minta untuk masyarakat umum itu karena ini berbeda-beda. Kalau saya amati ya, ada beberapa mazhab di sini tuh. Ada yang dari pondok, ya, ada yang dari perumahan, ada yang masyarakat umum, mungkin ada Nahdliyin, ada Muhammadiyah. Itu bisa kompak. Jadi jangan ini loh Muhammadiyah, ini loh NU, tidak usah. Seperti Jogokaryan itu homogen, tidak apa-apa itu. Bahkan di sana itu katanya, jadi ada yang mungkin sholat yang kunut ya monggo, yang silakan. Yang kalau imamnya Nahdliyin, tapi kebanyakan itu wakaf Muhammadiyah, tidak masalah.
Untuk masyarakat yang penting kompak, beribadah di masjid dengan nyaman, ya, dengan syariat yang benar, itu saja. Ya, khususnya untuk anak-anak remaja, jadi generasi saya dulu, saya amati pribadi, pada waktu saya kecil dulu yang gemar dilanggar, itu sampai sekarang masih rajin, aktif sholat masjid. Terus generasi saya, itu kan terputus. Katakanlah tidak ada yang nggak suka dilanggar itu. Ya ternyata yang tidak suka dilanggar itu ya nggak suka di masjid juga. Nah untuk itu, untuk anak-anak yang kecil, mohon dididik, marilah untuk gemar ke masjid. Untuk apa? Sehingga nanti sampai akhir tua pun akan ke masjid terus. Itu mesti itu. Tapi kalau ujuk-ujuk ya dari kecil tidak dididik ya nanti angel, memang sulit. Sebaya saya itu yang gemar waktu dilanggar ya gemar di masjid sini itu. Nah, saya pesan juga untuk yang remaja ini nanti diberi inovasi-inovasi di sini itu. Mungkin ada kantor yang untuk IT ya, itu bagus sekali. Kemudian ada keterampilan ya, keterampilan apa jahit, apa las, apa elektronik. Itu juga kalau bisa diupayakan. Kemudian olahraga itu juga dioptimalkan karena sehat itu penting. Sudah ada gedung itu mohon dioptimalkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.